Welcome back to my channel Dedak Kopi, sobat-sobatku. Oke, sebelum membahas sesuatu hal yang akan disampaikan, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobat yang selalu mendukung kami, baik membantu lewat subscribe, like, bahkan share video-video yang kami tayangkan dalam channel YouTube ini. Terima kasih banyak. Oke, dalam kesempatan kali ini kita memiliki tema yang lumayan harus menguras tenaga kita untuk berpikir lebih jernih dengan hati yang terbuka. Di mana pembahasan kali ini kita akan menyampaikan sesuatu hal terkait menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Ini tema yang menurut kami harus bisa muncul dalam video di channel YouTube ini. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengetahui sesuatu hal, akhirnya kita bisa menempatkan hal tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu terkait tema kali ini, di mana kita harus menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Kita ambil contoh kecil dalam kehidupan ini. Saat kita kerja di suatu tempat atau mengerjakan sesuatu hal, apapun itu, kita harus senantiasa mengerti dan memahami apa yang sedang kita kerjakan. Mengapa demikian? Karena tanpa mengetahui sesuatu hal yang kita kerjakan, pasti kita tidak akan memberikan dampak apapun dalam kehidupan itu sendiri. Contoh, kita bekerja sebagai guru di salah satu sekolah. Kita harus bisa menempatkan proses mengajar dan pembelajaran dengan maksimal, di mana proses mengajar ialah serangkaian hubungan timbal balik antara guru bersama peserta didik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara proses pembelajaran, di mana kita sebagai guru harus mampu memberikan proses atau suatu aktivitas psikis maupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sesuatu perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, bahkan nilai dan sikap. Di mana sebagai guru kita harus bisa mentransformasikan sesuatu ilmu yang kita miliki sesuai dengan keilmuan yang dimiliki kepada peserta didik, sehingga memberikan dampak terhadap anak didik itu sendiri. Dari contoh tersebut, kita bisa mengambil benang merahnya bahwasanya kita sebagai guru harus bisa menempatkan sesuatu hal atau proses sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam proses mengajar dan pembelajaran terhadap peserta didik. Jelas sekali dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan sesuatu hal yang bermanfaat antara kedua belah pihak, baik guru yang menyampaikan informasi kepada peserta didik, begitupun peserta didik yang menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Oleh sebab itu, kita sebagai insan yang hidup di muka bumi ini harus bisa atau terus berusaha agar bisa menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Di mana seorang sahabat pernah menyampaikan seperti ini. Tak harus menyenangkan orang, cukup dengan tidak menyakiti siapapun. Tak harus selalu bahagia, cukup dengan berusaha menerima keadaan dengan sepenuh rela. Kecewa itu bisa, sedih itu lumrah, marah itu niscaya. Tugas kita menerima semua rasa dan tetap di jalan yang semestinya. Dari kata-kata yang disampaikan jelas sekali bahwasanya dalam menjalankan kehidupan, alam semesta selalu mendukung kita. Namun dalam suatu kondisi pasti akan memberikan sesuatu proses pembelajaran yang harus kita ambil hikmah. Bukan begitu sobat? Oleh sebab itu, ayo kita berusaha untuk senantiasa menempatkan sesuatu hal pada tempatnya. Jangan sampai sesuatu hal yang kita lakukan akan memberikan dampak buruk terhadap orang lain, bahkan terhadap diri kita sendiri. Jelas sampai sini? Oke, mungkin pemaparan yang bisa kami berikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan akan memberikan sedikit gambaran ke depannya untuk kehidupan kita yang lebih baik untuk diri kita, bahkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam hangat dari para penikmat kedamaian.